Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Sadaqallahul azim. Dalam setiap gerakan sholat, ada berjuta manfaat yang Allah titipkan. Sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi sumber kekuatan, penenang jiwa, dan penjaga kesehatan. Ketika kita ruku dan sujud, aliran darah diperbaiki, syaraf kembali rileks, dan hati menjadi lebih lapang. Bahkan, Rasulullah SAW mengajarkan, sholat dapat menghapus dosa-dosa kecil, seperti daun-daun yang gugur dari pohonnya. Selain sholat fardu, ada pula sholat sunnah yang semakin menyempurnakan ibadah kita. Sholat tahajud yang mendekatkan hati pada Rabb di sepertiga malam. Sholat duha yang membuka pintu rezeki. Mari kita hidupkan kembali keindahan sholat. Karena dalam setiap takbir, tiap ruku, dan setiap sujud, ada manfaat, ada pahala, ada ampunan, dan ada cinta Allah yang begitu luas. Sholat, ibadah sederhana yang membawa berjuta manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad. Hari ini kita kembali di acara kesayangan kita, Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Masya Allah, kita berada di Masjid Asmaul Husna di Serpong, Tangerang. Dan hari ini sudah dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Masya Allah. Dan juga ada tayangan VT tentang ibadah sholat dan manfaatnya untuk kesehatan. Dan juga termasuk sholat-sholat sunnah. Jadi insya Allah sholat itu bukan hanya sebuah ibadah, tapi ada manfaatnya juga buat kesehatan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam sholat, Ibu ya. Amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Untuk itu maka tema kita hari ini berkaitan juga dengan sholat, yaitu ibadah sholat berjuta manfaat. Namun sebelum itu kami semua pengisi acara dan seluruh kru dan juga yang hadir di sini, kami ingin mengucapkan bela sungkawa atas bencana alam yang terjadi di Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan atas beratnya bencana yang terjadi. Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan semoga semua pihak bisa terus membantu agar bantuan bisa sampai tepat waktu di sana dan bisa mengurangi beban yang ada di Sumatera. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita langsung ingin menyapa guru-guru kita yang sudah hadir yang akan memberikan nasihat dan juga tausiah kepada kita semua. Yang pertama ada Ustadz Syahdan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Dude? Baik, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Kita tunggu Saya nanti. yang nanya ya. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Kita tunggu nasihatnya nih. Kemudian yang di sebelahnya Ustadz Syahdan ada Ustadz Munawir Ngacir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makan sekuteng anget-anget. Cakep. Bang Dude ganteng banget ya. Allah. Masya Allah. Cakep banget pantunnya. Nah, saya tunggu lagi nanti ya pantun berikutnya. Siap. Kemudian ada Ustazah Syifa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mas Dude. Sehat ya Ustazah ya? Alhamdulillah sehat Mas Dude ya. Alhamdulillah. Kemudian adik kita Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Masya Allah. Dodi. Iya, Masya Allah. Hamzah
Usia berapa sayang? 7, 7 tahun. Sudah berapa juz? 5. 5 juz. Masya Allah, suaranya bagus banget. Ada satu pertanyaan buat Hamzah. Ini kan tema kita kan tentang sholat. Nah menurut Hamzah, sholat itu selain untuk ibadah. Apa sih manfaat lain dari sholat? Ketika sujud, kita beribadah kepada Allah. Nah, Masya Allah ya. Terima kasih Hamzah ya. Sama-sama. Nah ini yang cantik-cantik, kerudungnya warna-warni dari mana aja sih Bu? Coba dari yang sebelah coklat ini, kerudung coklat dari mana Bu? Serang, Banten. Yang kerudung biru dari mana? Yang warna, ini warna apa Bu? Lemon. Dari mana Bu yang lemon? Gading Serpong juga ya. Sudah siap semua dengar tausiah dari guru-guru kita? Baik, jadi tema kita berkaitan dengan sholat. Langsung kita dengarkan tausiah dari Ustadz Munawir Ngasir dengan subtemanya adalah manfaat sholat bagi tubuh kita. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Kalam Hati yang selalu insya Allah pertemuan kita menjadikan kanzil jannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mari kita bareng-bareng ngaji itu artinya sanga siji. Artinya apa? Menjaga 9 ke lubang yang 1. Kalau kepingin keterangannya nanti kalau ketemu di episode yang berikutnya. Insya Allah. Pada kesempatan kali ini apa sih manfaat sholat buat tubuh kita? Bu, tadi subuhan ketinggalan apa enggak? Zuhur ketinggalan apa kagak? Alhamdulillah. Makanya ketika melihat manfaat sholat, tentunya kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Biar juga pemirsa dapat syafaat Al-Quran. Dan juga yang ada di Masjid Asmaul Husna juga dapat syafaat Al-Quran. Baca bareng Bu, mau ngaji Bu? Pakai nada boleh? Wasta'inu bis sabri was salat. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Wasta'inu. Mintalah pertolongan. Bis-sabri. Dengan sabar. Was-salati. Dengan salat. Kalau kita butuh apa-apa, biar tubuh kita manfaat dengan adanya sholat, mintalah hanya kepada Allah dengan sabar dan Nah manfaatnya sholat apa? Pertama, kalau kita lagi takbiratul, karena apa? Sholat itu wajib berdiri. Jika mampu, kalau
Kalau yang nggak mampu kalau nggak bisa duduk tidur. Kalau nggak mampu tiduran nggak bisa kedip inalil. Ya iya. Tuh manfaat. Lah bener ya. Takbiratul ihram itu biar darah kita biar ngalirnya sehat. Bareng-bareng takbiratul ihram. Kan kalau takbiratul ihram, kalau guru ngaji saya dulu kalau di madrasah ya. Kalau di SED maaf. Kalau di SED ya Bu. Dulu ngajarin ketika takbiratul ihram itu sampai daun telinga. You know daun telinga? Coba dipegang daun telinga. Dipencet. Ya kan bisa kalau dipencet termasuk refleksi juga, betul. Nah ini manfaat takbiratul ihram sampai ke daun teling. Itu kalau guru saya ngajarin. Sekarang kan banyak modelnya, betul. Apakah itu boleh sesuai dengan keyakinan masing-masing? Enggak usah ngomongin itu manfaat takbiratul ihram. Ada yang takbiratul ihram Allahu Akbar. Ada yang begitu begini kan? Ada Allahu Akbar langsung di dada. Ada yang begitu? Orangnya datang. Mana yang pakai baju apa? Ya Allah. Kemudian ruku itu berdiri jika Kenapa? Manfaatnya ruku biar punggungnya kagak apalagi umur 80 tahun. Suami nyuruh, mah itu nyalain lampu dong. Sambil begitu berdiri grepe-grepe. Ada yang grepe-grepe. Ya Allah. Lah kalau sudah berumur kan begitu. Mau berdiri aja susah. Terus kemudian ruku sujud. Ada yang kakinya dulu, ada yang tangannya Boleh nggak tangannya dulu? Boleh nggak kakinya dulu? Boleh. Yang kagak boleh palanya dulu. Lah kan nyungsep ya nggak? Tuh manfaatnya itu sholat karena apa? Di situ bisa membuat refleksasi tubuh kita biar sehat. Orang Arab mengatakan al-aqlu salim fi jismi salim. Jiwa akal yang sehat terdapat pada tubuh yang itu pepatah. Apalagi ini sholat perintah 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan males jangan seperti nah ngaku kan ya Allah. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan ini menjadikan manfaat buat diri kita. Yuk jangan sampai meninggalkan Nah yang terakhir tangannya Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz Munawir. Jadi sholat itu ternyata manfaatnya banyak buat tubuh kita. Selain ibadah, menyehatkan juga. Tapi kalau nggak bisa berdiri tadi duduk. Nggak bisa rebahan. Kedipan mata. Nggak bisa lagi. Innalillahi. Semoga kita semua Allah izinkan badan sehat Bu ya. Bisa sholat dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Saya mau tanya nih Ustadz Syahdan. Nanti mau menjelaskan apa Ustadz silakan. Insya Allah subtemanya fokus dan khusus saat sholat. Wah itu penting ya. Ini masalah kita bersama nih. Masalah kita bersama ya. Kadang lagi baca Al-Fatihah, ingat cucian belum diangkat. Itu, kompor makanya, masih nyala. Masih nyala. Baik nanti kita dengarkan. Ustazah Syifa nanti mau bahas apa Ustazah? Insya Allah kaitannya dengan sholat itu jadi cara tobat terbaik. Cara tobat terbaik, Masya Allah. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Baik, kita nanti akan menyaksikan dan juga mendengarkan tausiah dari Ustaz Syahdan dan Ustazah Syifa. Tapi sesaat lagi tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.